Halo semuanya, jumpa lagi di Sinar Bahasa. Kali ini kita live langsung di Denpasar, Bali. Kita akan ngomong-ngomong dengan Mbak Ayu. Dia adalah pemilik dari Bali Interpreting. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, teman-teman semua. Saksikan terus di Sinar Bahasa. Halo Mbak Ayu. Halo Mas Soni, halo semuanya. Mbak Ayu, jadi aku mau langsung aja nih, ya Mbak Cus. Ayu, boleh ya. Jadi Mbak Ayu, aku mau nanya sebenarnya kan di Bali itu banyak ini ya, banyak acara, banyak event. Aku ngobrol dari orang Jakarta nih ya. Oke. Orang Jakarta itu kan kalau kantor, kalau mau event pasti di Bali. Kalau nggak Bali Jogja gitu kan. Yeah. Udah itu doang kan. Nah, kita kan jadi anjir di Bali mulu nih gitu kan. Nah, apakah realitanya sama seperti yang dilihat oleh orang-orang di Jakarta bahwa di Bali itu setiap hari pasti ada event yang memerlukan supportnya interpreter atau translator? Gimana Mbak Ayu? Ini langsung situ. Iya, singkatnya ya. Iya benar. Iya. Jadi Selalu memang ada event sih. selalu Memang. ada sini. Tapi kalau dibandingkan dengan di tempat yang lain saya nggak tahu. Karena kan tidak tahu realita di Jakarta atau di Jogja. Tapi selama ini banyak konferensi, event, training. Oke. Kalau Mbak Ayu boleh cerita sedikit nggak dari awal nih? Berarti Mbak Ayu ini awalnya kenal dunia bahasa tuh di mana? Saya emang guru bahasa. Guru bahasa. Jadi guru les bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Inggris Indonesia. Jadi memang dari kecil suka mengajar, dari SMA sudah mengajar. Dari SMA udah ngajar. Dari kuliah sudah mengajar di SMP untuk bayar biaya kuliah. Oh, kuliah jadi, bayar biaya sendiri. Betul, di sini ya. Atau di mana? Di Singaraja S1. Di Singaraja. Ya, nice, di Singaraja. Jadi waktu itu udah kenal bahasa sejak lama nih, ya kan? Ya. Nah, waktu dulu kan udah jadi guru nih, udah berpenghasilan nih, ya kan? Nah, kenal sama terjemahan sama juru bahasa tuh kapan awalnya? Sebenarnya awalnya karena ada guru yoga. Ada guru yoga. Betul. Di sini di Bali nih. Di Bali. Di Bali guru yoga. Orang Afrika. Nah, Tidak bisa bahasa Indonesia. Oh. Kemudian memberikan kelas rutin mungkin 2 sampai 3 kali seminggu di Karangasem tempat saya waktu SMA dulu. Jadi itu waktu umur saya 15 tahun. Oke, pas jadi 15 tahun. Kali itu pertama. Kerjaan pertama. Ya. 15 tahun. Jadinya 15 tahun udah ngajak untuk bantu-bantu interpreting. Ya, udah betul. Interpreting untuk guru yoga. Untuk guru konsep yoga. Waktu itu. Konsekutif ya. Waktu itu. Ya. Ya. Belum kenal tuh apa itu konsep, apa itu simul kali ya. Belum kenal. Yang jelas bayarannya saya diajarin yoga, dikasih lunch. Oh, bayarannya saya itu? kerjakan menjuru bahasa kan untuk beliau. Jadi bayarannya makan siang sama kelas gratis. Kurang asem. Tapi dari situ kenal tuh dunia bahasa. Dari situ ya. Dari betul. situ. Ya. Oke, tapi main jobnya masih ada, guru. Waktu itu saya masih SMA. Oh, SMA. Iya. Oh, SMA udah kerja. Lumayan lah dapat makan siang gratis ya. Bener-bener tuh orang Afrika tuh. Bisa aja. Nah, berarti pivotnya tuh ketika gue kayaknya mau fokus jadi penerjemah atau juru bahasa aja tuh gimana? Ceritain deh. Mungkin salah satu pencapaian milestones ya, yang signifikan menurut saya ketika saya dihubungi oleh sebuah event organizer untuk menjadi juru bahasa di sebuah event Asia Tenggara. Oke. Belum pernah menerjemahkan simultan sebelumnya. Belum pernah. Jadi tiba-tiba suruh datang 45 menit sebelumnya, pakai blazer ke venue. Oh pakai ini toh. Oh, duduknya di sini. Oh, pakai mesin ngomongnya gini. Oke. Oke, sorry ini menarik banget karena aku loncat-loncat nggak apa-apa nih. Aku pikirnya gini loh. Kang Guru ya. Aku mikir gini, kan banyak orang bilang kan, jangan ambil job kalau belum bisa gitu kan. Aku I have some challenges on that statement tentu saja. Tapi kan Mbak Ayu ini real life examples-nya nih, ya kan? Oke. Teman-teman kan pasti mikir, oh ini ayam dulu apa telur dulu gitu lah pokoknya. Ini dapat job dulu apa bisa dulu kan bingung kan gitu kan. Jam terbang dulu apa belajar dulu? Nah, kalau belajar jam terbang dari mana kan gitu kan. So I have some challenges juga di situ. Tapi Mbak Ayu ini real life examples-nya nih. Oke. Mbak Ayu belum pernah simultan datang tahu-tahu lihat alat di situ pertama kali. Ya kan? Nah,
boleh nggak ceritain your preparation process dan pada akhirnya acaranya berjalannya kayak gimana? Apakah Mbak Ayu Pada puas? waktu itu? Iya, di hari itu. Yang pertama kali yang belum pernah. Biar teman-teman nih yang belum pernah juga itu bisa dapat pelajarannya. Oke. Itu sorry berapa tahun yang lalu tuh? Itu 2007. 2007. 2007. Ya. 18 tahun yang lalu. Nah. Ya. Oke. Let me think. Gue lagi ngapain? Takut ketahuan umur gua. Lanjut. Baby face. Iya, Oke. So, saya nggak ingat, tapi karena menerjemahkan sesuatu yang, menerjemahkan mah gampang gitu. Oke. Tidak tahu perbedaannya, konsekutif atau simultan. Oke. Oh, menerjemahkannya harus ngomong di mikrofon, dengerinnya harus di headset. Oke. Dan ngalir-ngalir aja. Oke. Jadi otaknya bisa langsung connect ya. Langsung gigi 1, gigi 2, gigi 3. Otomatis, mungkin nggak manual ya. Iya, benar-benar. Berarti Mbak Ayu udah build up dari pengalaman dari konsep dulu nih, build up pengalaman dan ngajar, ya kan? Jadi thought prosesnya, converting language, production language itu udah dong. Nah, tinggal disitulah pengalaman pertama kali simultan, gitu. Saya kira sebagai pengalaman pertama yang cukup mengejutkan bagi saya waktu itu, setelah mungkin 15-30 menit berlalu, penyesuaiannya lancar. Lancar, nggak ada masalah. Langsung, katanya oke, begitu ngomong, mbaknya ngomong ya, oke, nggak ada masalah. Langsung simultan, walaupun nggak pernah belajar sebelumnya. Oke, bisa kok ngimbangin gitu. Ini udah di boot segala macam ini. Udah di boot langsung hari pertama. Cuman dibilang pencet ini. Nanti kalau dia ngomong, kamu ngomong. Oke, jelas instruksinya. Yang nggak jelas, baru saya tahu waktu itu ada menteri dari Vietnam. Memberikan sambutan. Menteri dari Vietnam. Terus? Ayo. Mau ngomong kok nggak keluar ya? Ini ngomong apa sih? Langsung beku. Oh, bisa ya kayak gini. Langsung disamber mikrofonnya oleh rekan saya yang memang beliau istrinya orang Vietnam. Oh gitu. Langsung, bisa ternyata. Itu ngomong bahasa Inggris loh. Kayak gini gitu. Anjir dia lagi. Aksennya tebal berarti. Betul. Dan itu pengalaman pertama dapat aksen tebal. Ternyata mengerti bahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris, belum tentu ketika kita kalau tidak familiar dengan aksen, kita akan bisa menerjemahkan. Saya pikir, oke, udah bisa ngomong bahasa Inggris, udah ngerti bahasa Inggris, pasti bisa lah menerjemahin, menjurbahasakan gitu. Nggak loh, harus belajar aksennya. Nah, itu lesson learned pertama, teman-teman. Jadi memang kita itu kalau job aku nih ya, menurut aku, Mbak Ayu, kalau ditawarin jobnya, kalau itu pengalaman pertama kita, apapun ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tadinya hanya konsekutif, ditawarin simultan, kita ambil menurut aku ya. Tadinya topiknya yang kita fokus hanya banking misalnya, lalu ada yang nawarin environment, menurut aku kita coba, menurut aku. Tapi kita bertanggung jawab untuk nyobanya, persiapan, materinya gimana, Mbak Ayu datang lebih awal, ya kan, untuk dapat briefing dari panitia, dari tim pelaksananya. Jadi it shows pertama professionalism kita dan expand our comfort zone juga kan. Bubble kita lebih gede. Terus nanti jadi dari situ opportunity sama offer akan berdatangan dari berbagai sektor jadinya gitu kan ya. Dijamin. Berarti Mbak Ayu pengalaman pertama konsekutif. Awalnya tuh guru bahasa. Konsekutif lalu dapat kesempatan jadi simultan. Nah, berarti nggak ada transisi nih dari kan tadinya 50-50, I assume ya 50-50 guru bahasa, setengahnya untuk interpreting sama dokumen gitu ya. Nah, kapan decide full untuk penerjemahan sama interpreter full time? Saya memutuskan untuk full di dunia penerjemahan dan penjurubahasan itu di tahun 2018. Oh, berarti udah 11 tahun. 2018, 6 tahun yang lalu ya? Iya. Seusianya Bali Interpreting. Tunggu, berarti Mbak Ayu selama 2008 tuh yang pas pengalaman pertama guru yoga sampai itu
Apa freelance aja, full time aja? Betul. Ah, Dari 2000 ya, dari 2007 ya. 2007 Ya, ya, 2007 2007 itu sampai masih 2016. mengajar di sekolah internasional, Ah, sembari jadi interpreter, sembari ah, jadi translator. terus sendirian aja, Iya, betul. moonlighting lah pokoknya. Betul. Kan kalau guru tuh kan Kemudian ngajarnya sih emang 2-3 Iya. jam gitu kan, Iya. tapi kan preparation, nilai segala Ya, macam. saya kira udah ada jam-jamnya ya. Iya, iya. Udah pasti dari jam 7.30 sampai jam 5 sore di Heeh. sekolah. Oke, itu Dan fix kemudian itu. kalau di Bali banyak liburnya. Oh ya, Jadi pas oke. kalau ada event di momen libur atau libur panjang sekolah bisa ambil Bisa ngambil, ya nambah bisa lah ambil itu. kegiatan weekend bisa. Wah. Terus kemudian setelah saya studi ke Australia, Mm-mm. balik lagi ke sini, saya menjadi general manager di sebuah wellness company, tapi selalu suka dengan penjuru bahasan dan itu jadi hiburan ya. Something that is refreshing for me. Berarti ada gap di mana Mbak Ayu kuliah dulu, Yes. ke sana dulu. Betul. Di Australia. Iya. Di Australia balik. Iya. Terus dapatnya kerjaan GM di perusahaan. Iya, betul. Itu nggak ada hubungan sama bahasa. Nggak ada hubungannya dengan bahasa, lebih ke leadership, bisnis. Ya. Terus dari situ kangen bahasa, bikin lagi. What's the process? Saya kira ketika saya kuliah di Australia, kuliah saya di bidang manajemen dan kepemimpinan, pendidikan. Nice. Setelah saya pikir sekarang itu adalah momen saya melatih keterampilan untuk mengenali aksen-aksen, terutama Asia Tenggara ya. Iya, of course. Karena banyak terlibat dengan teman-teman penerima beasiswa dari Asia Tenggara. Jadi oke, kalau Pakistan ngomongnya begini, bahasa Inggrisnya. Kalau India logatnya begini, kalau Thailand begini, kalau Kamboja logat Inggrisnya begini. Jadi saya melihat perbedaan kemampuan saya menjadi seorang juru bahasa setelah kembali dari Australia, baik kefasihan dalam bahasa Inggris maupun kemampuan untuk memahami aksen-aksen yang berbeda. Untuk memahami aksen. Ya. Dan itu membantu banget. Ya. Itu features yang sangat membantu. Iya, betul. Pemahaman aksen orang-orang yang melafalkan. Oh iya, benar sih. Bukan penutur asli ya. Iya, benar. Bagus juga sih, maksudnya I haven't think about it like that, karena benar nih poinnya Mbak Ayu tuh oke banget, karena menurut gue orang bilang kan kalau interpreter asal lu tahu bahasanya, bahasa Inggrisnya atau bahasa sasarannya selesai gitu kan, tapi the way people talk about the message dan how you preserve the emotion kan ngaruh juga untuk juru bahasa gitu ya. Iya, ngaruh banget. Dan itulah yang selesai, balik ke Indonesia lagi. Bekerja sebagai general manager untuk mengelola perusahaan, tapi on the side weekend saya tetap on the side tetap nih. Tetap on the side ya. Nggak ada liburnya. Nggak ada libur. Berarti emang itu kan 9 to 5 kan? Iya, 9 to 5. Terus weekend doang berarti kan? Weekend atau kadang ya kalau memang lagi bisa dan menarik. Ya. Saya ambil. Terus berarti kalau dokumen ngambil waktu itu masih dokumen? Dokumen juga? Jarang sih, ya lebih banyak ke penjuru bahasaan. Wow. Ya. Dan di situ udah dapat skill set yang baru, terus nerapin. So you have both now, you have the language skill, and then you have the managerial skill nih pulang sekolah nih. Di situ kapan mulai memutuskan untuk bikin Bali Interpreting? Ketika saya memutuskan untuk kembali ke Bali, karena setelah menjadi general manager. Itu mah di Bali? Di Bali. Tapi kemudian saya pindah ke Belanda. Selama 1,5 tahun. Long story becomes very short. Saya terpisah dengan anak saya selama 6 tahun. Dan kemudian ketika saya mendapatkan diizinkan untuk bersama-sama anak saya lagi. Dan saya tidak bisa membawa anak saya ke Belanda karena kasihan, tidak mau memisahkan anak saya dengan keluarga di sini. Akhirnya saya memutuskan, saya sudah bisa dengan anak saya mau kembali ke Bali sehingga saya bisa mengasuh anak saya dan anak saya tidak harus terpisah dari bagian dari keluarganya yang lain. Nah, pada waktu itu kemudian saya berpikir, what do I wanna do? Ya, mau ngapain nih gitu. Anak saya pasti
perlu banyak dukungan moral karena berpisah dari orang tua selama 6 tahun. Jadi saya harus ada pada saat dia membutuhkan. Saya tidak mau bekerja lagi. Seorang general manager yang harus memikirkan penjualan dan gaji 90 orang tiap bulannya. Dan ngurusin orang itu it worked at that time karena saya tidak ada anak saya, jadinya saya harus menyibukkan diri. 24/7 sudah gitu. Kemudian ketika saya kembali, sebenarnya ada 2 hal yang saya lakukan. Yang pertama itu mengajar komunikasi tanpa kekerasan. Karena itu yang membawa kesempatan bagi saya untuk bertemu dengan anak saya, menjembatani banyak pemahaman antara saya dan bapaknya, sehingga ada saling memahami bahwa kita ingin sesuatu yang terbaik untuk anak saya. Jadi yang sebelumnya banyak pertikaian, kemudian ada pemahaman dan melihat bahwa tujuan bersama adalah saling mendukung anak walaupun tidak bersama-sama lagi. Dan saya memutuskan untuk menjadi pelatih komunikasi tanpa kekerasan pada waktu itu karena melihat, wah, ini tidak diajarkan ya di sekolah, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk mendengarkan. Taunya kalau marah mungkin ngamuk aja, ke rumah atau melakukan kekerasan begitu ya. Karena nggak diajarin gitu. Seberapa banyak sih rumah tangga yang jadi kacau balau karena kita tidak tahu caranya mengekspresikan emosi dan mendengarkan orang lain. Dan karena itu yang membawa keajaiban bagi keluarga saya bisa bertemu lagi dengan anak saya. Salah satu mimpi saya ya ingin berkontribusi agar lebih banyak lagi orang di Indonesia yang diberikan keterampilan untuk berkomunikasi. Jadi saya memutuskan menjadi pelatih dan mau mendedikasikan diri saya untuk itu. And on the side juga melakukan penjuru bahasaan. Doakan tahun ini rencananya semoga saya sudah bisa tersertifikasi dari Amerika Serikat. Belum ada trainer Indonesia yang mendapatkan sertifikasi, tapi sudah ada mau menjalin komunitas dan harapannya ke depan saya bisa membuat kurikulum yang bisa menjadi bagian dari pendidikan kita di sekolah untuk emotional management, untuk komunikasi yang efektif, untuk kedamaian ya. Wow, that's very nice. Jadi belum ada orang Indonesia yang dapat sertifikasi itu? Belum ada certified trainer. Wow. Kandidat 3. Dan Bayu salah satunya. Saya salah satunya. Semoga tahun ini amin. Semoga lancar. Dan mau buat lebih banyak proyek di Indonesia. Ya, bagus. Iklan. Kemudian on the side, jadi saya memberikan kursus kepada publik, LSM, perusahaan-perusahaan. Saya buka kursus setiap bulannya di sini di Sanur. On the side, sambil mengerjakan penjuru bahasaan, kemudian saya mendirikan Bali Interpreting. Dan ternyata klien saya selalu minta saya kembali, it's effortless gitu. Tapi mimpi saya besar sekali ya, saya ingin agar mendapatkan rezeki dari non-violent communication karena saya ingin membawa perubahan gitu. Sulit juga mau mulai sesuatu ya. Kalau saya mau ngajar, biasanya orang-orang yang bule datang ke kelas saya kontak teman-teman yang lokal, kamu mau nggak saya kasih diskon? Kamu lagi kesulitan biaya, ya udah gratis beasiswa aja deh. Saya buka 1 atau 2 slot. Sulit tuh karena orang tua sibuk, apalagi di Bali ada upacara dan segala macam. Kalau dari segi finansial susah sekali, like movingnya benar-benar harus drag, berat gitu angkatnya. Tapi kalau dari penjuru bahasaan mengalir rezekinya, saya nggak mesti promosi kemana-mana, klien minta gitu. Setelah beberapa tahun ke interpreting berbisik sama saya, kamu kok menganaktirikan saya ya? Kasih dong waktunya. Iya benar. Dan kemudian dari situ saya baik. Mimpi saya bisa jalan, tapi mungkin ini long term sembari lebih banyak teman-teman di Indonesia yang mungkin mau menjadi trainer, sedikit demi sedikit melatih LSM, natural saja. Saya tidak memberikan beban finansial harapan yang besar kepada NPC untuk menghidupi saya dan keluarga saya. Saya luangkan waktu untuk membina tim saya di Bali Interpreting, melihat ke bisnis saya dan ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Nice, very good. Jadi luar biasa loh, beneran. Karena
bahkan di Jakarta pun one of the go-to agency-nya ketika di Bali kan tempatnya Mbak Ayu. Dan apa namanya, kita dengernya pokoknya kalau di sana tahu beres gitu kan. You know how it is kan, agency, dunia agency kan everybody knows everybody, terus kadang kita nggak yakin kalau kita jauh gitu kan. Nah, tapi kalau di Jakarta tuh dengernya gitu, makanya aku jadi pengen ngobrol sama Mbak Ayu. Jadi kalau Jakarta kan aman gitu kan, apa namanya, udah di sana, udah sama Mbak Ayu aman lah, tahu beres gitu kan. And that's a bit comforting kan kalau kita tahu gitu. So, jadi malah aku pengen tanya sekarang Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu ketika mulai Bali Interpreting nih, oke, the thought process nih, kalau ada orang yang dengerin sekarang, terus dia mau mulai agency, persis kayak Mbak Ayu nih, what are the first thing yang menurut Mbak Ayu harus kita selesaikan, and then how do you get your first client, itu sih, ya kan dari contohnya Mbak Ayu langsung, how do you do it? Kalau saya cara berpikirnya simple, organik saja. Oke, organik. When the demand is there, kalau kebutuhannya ada, kita ikutin itu. Bisa melihatnya dari menciptakan market dan semacamnya. Itu yang saya lakukan dengan non-violent communication. Saya menciptakan market, promosi dulu, edukasi. Tapi sebagaimana yang saya pelajari, prosesnya panjang. Ada pergerakan tetapi lambat gitu. Kalau sedangkan saya sebagai juru bahasa, secara profesional saya sudah menjadi juru bahasa dari tahun 2007 dan memang sudah ada klien begitu. Jadi mereka memang dari individual saya itu hanya merespon kepada kebutuhan dan kemudian mereka puas langsung rekomend. Saya tidak terlalu tidak terlalu ribet. Then why do you decide untuk have a company instead of toh kan kalau punya company kan ngurusin karyawan, ngurusin alat, ngurusin komplain orang, yang kerja siapa ini, komplain siapa kan gitu kan. I love that, that's why. Terus dan sesimpel itu decided daripada gua individual full time, I decided company aja gitu because I like the management stuff. I like to kenapa company dibandingkan dengan sendiri? Saya tidak keberatan ribet. That's very good. Asalkan saya puas. Apa yang persembahkan dengan apa yang saya lakukan itu bagi saya business can also be a way of spirituality. Apa yang kita lakukan adalah kontribusi kita pada dunia, persembahan kita pada kehidupan. Jadi saya ingin melakukan sesuatu itu indah, itu bagus. Very good. Really respond to the integrity. Apa sih konferensi ini atau pelatihan ini untuk siapa? Saya merasa bangga karena saya berkontribusi di situ dan saya pastikan seleksi interpreternya bagus, kemudian komunikasi dengan klien bagus, interpreternya disupport dengan materi, agenda, kemudian kliennya disupport kebutuhannya apa. Kalau itu saya yang kontrol, kendalikan mutunya, saya bisa puas karena kalau tidak dalam kendali saya, nanti interpreter tidak dapat materi, interpreternya tidak diseleksi dengan baik. Kalau memang ini adalah bidang jurnalisme, saya selektif sekali pada interpreter saya. Sudah berpengalaman, apakah memang penulis misalnya, it makes a big difference. Kalau mereka secara teknis punya pengalaman, punya wawasan. Dan itu dalam kendali saya kalau saya punya. And I have the skill. Saya suka memikirkan aspek-aspek kecil dari sebuah event, organisasi. Saya senang berhubungan dengan orang, membina tim. Saya senang menciptakan sistem dan prosedur, melihat puzzle-puzzlenya terhubung satu sama lain. Bagi saya it's both spirituality and play. I really have fun in it. I really have fun. That's like very nice. Taking the hassle to have this or to bring this or to design how my office looks like or what our day will be. It's fulfilling. Yeah. I mean, not a lot of people can say that kan. Maksudnya your workplace is your playground as well. That's very nice. Yeah. Wow. I mean, I haven't think about it that way. I like language juga, but I never think about it that way. Menarik juga. Maksudnya aku suka bahasa juga. I like
like what Mbak Ayu said, aku juga suka ngobrol sama orang, ya, and I think we're pretty lucky kan, we like and we make money of the things that we like, gitu kan. So then what about kalau that's you kan, ya, maksudnya you have this idealism, you have this principles on how you do business gitu kan. Nah, how do you then memastikan semua orang di dalam Bali Interpreting ini share that kind of spirit? Maksud gue gini, oke, itu kan yang kita mau nih, ya kan. Nah, Mbak Ayu itu kalau ada orang di luar sana yang I like this kind of value in the company misalnya, gue kalau mau what is it to take kalau Mbak Ayu tuh memilih dia sebagai interpreter sama translator? Gini deh, let me put it this way. Nah, kalau misalnya Mbak Ayu tuh cara milih interpreter sama translator itu, Mas Sony masuk kok. Bagus, guys, catat ya. Jadi harus ada job habis ini. What's the criteria so that people know, jadi gitu, yang nggak dengerin. By the way, most likely penontonnya itu anak-anak yang baru lulus, yang aspiring to be interpreter atau first time interpreter, translator. So apa yang akan lolos filternya Mbak Ayu untuk support event di Bali Interpreting? Dari yang paling permukaan dulu ya, superficial, portfolio tentunya. Oke, nice. Rekomendasi mungkin kalau belum pernah saya dengar atau belum pernah bekerja dengan saya. Kalau sudah pernah saya dengar atau sudah pernah bekerja dengan kami, pasti sudah ada evaluasi dari tim. Baik dari rekanan interpreter maupun dari saya misalnya kalau saya dengar. Ini agak panjang jawabnya, tapi saya kembali ke awal ketika saya menjadi interpreter. Kemudian apa yang Mas Sony bilang, gimana tuh kalau orang yang memulai ayam apa telur nggak bisa dapat kerjaan, tapi kalau yang pemberi kerja bilang harus punya pengalaman gitu, gimana dapat pengalaman? Itu sih menurut saya. Jadi kami di Bali Interpreting Academy dari tahun lalu sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman yang muda untuk melakukan shadowing. Bali Interpreting Academy apa coba ceritain? Iya. Coba ceritain terus. Oke. Saya guru ya dalam arti. Iya. Saya guru marketing. Bali Interpreting Academy. That's itu right, untuk anak yang belum terlalu banyak jam terbangnya. Ya, jadi salah satu programnya. Per tahun ini kami melakukan webinar, kemudian pelatihan, hampir sama lah kayak Trifecta Academy-nya Mas Sony. Jadi bulan Maret nanti ada pelatihan untuk interpreter juga. How intensive is it? Kayak berapa kali pertemuan? How long is it? Yang mana nih? Yang webinarnya. Yang webinar yang tanggal 1 Februari ini hanya 3 jam. 3 jam atau 4 jam ya? 1 Februari 2025. 1 Februari 2025. 3 atau 4 jam saya lupa. Itu AI. Itu AI. Betul. Jadi bagaimana kita sebagai juru bahasa menggunakan AI. Juru bahasa nih ya? Iya, juru bahasa ya. Nice. Webinar. Jadi, ya? Webinarnya dengan topik-topik yang berbeda, demikian. Kemudian ada pelatihan intensif juga. Ada pelatihan intensif? Juru bahasa. Berapa kali pertemuan? Hanya 3 hari intensif. 3 hari, tapi offline? Offline di sini? Yang untuk bulan Maret itu offline di sini. Full offline? Full offline. Nice, oke. Kemudian setelah itu akan diikuti dengan shadowing practice groups, mentoring selama 6 bulan ke depannya. Jadi yang sebelumnya kami lakukan adalah kami berikan, tahun lalu kami udah mulai berikan kesempatan pada rekan-rekan juru bahasa muda yang mungkin sudah mendapatkan pelatihan, sudah pernah mendapatkan beberapa job sebelumnya, tapi belum pernah melakukan simultan. Jadi kami berikan kesempatan untuk shadowing di event dan semacamnya. Agar mereka dapat pengalaman. Wow, this is almost a 360 language company nih. Dikit lagi ya kan. So you handle the upstreamnya, the creation of the talent ya kan, dan downstreamnya all the way to the event handling. Betul, soalnya seperti yang Mas Sony bilang, di sini kan banyak eventnya, tapi juru bahasa di Bali yang handal itu masih sedikit. Oh gitu. Jadi saya ingin memberikan kesempatan pada teman-teman yang serius mau meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Sekalian sebagai agensi juga saya ingin mengontrol another thing. Saya ingin pastikan bahwa mutunya bagus, ya kan? Jadi kalau
sudah ikut sistem di kami, pelatihannya, kemudian mentornya, saya tahu nih, oke dia bagusnya di sini. Sudah dapat berapa kali ikut practice group kita untuk cyber. Nanti ada evaluasi dari temennya, gimana nih? Jadi evaluasi dari tim, mentoringnya, jadi udah terekord. Jadi dengan demikian kalau nanti saya mau hire dia, kita sudah tahu kualitasnya, di mana dia perlu dibimbing, masih perlu banyak latihan, di mana bagusnya, strength-nya di mana. Berarti bahkan di tempat kayak Bali yang acaranya banyak banget gitu ya, itu yang handal itu belum terlalu banyak lah, belum terlalu banyak. Yang aspiring to be. Coba nih kalau waktu di kemarin waktu di World Water Forum, Mas kesini kan? Iya. Ya kan interpreter dari Bali kan masih sedikit. Oh iya, oh kan? berarti masih ya bisa kan? orang Jakarta ke Bali. Iya ya, aku ke Bali. Ya. Terus apakah benar nih Mbak Ayu teori yang bilang bahwa walaupun eventnya di Bali, tapi dealnya terjadi di Jakarta, itu benar nggak menurut pengalaman Mbak Ayu? Benar ya? Benar. Jadi dealnya di Jakarta. Then how do you then make sure that Bali Interpreting still get the event gitu? What responnya? Well, kalau make sure, saya nggak bisa. Ya, of course. Biasanya sih, kalau memang sudah di Jakarta, anggapan saya adalah bahwa mungkin klien ini sudah pernah bekerja sebelumnya dengan orang Jakarta, dengan teman-teman di Jakarta. Okay. Jadi ya memang rezekinya teman-teman yang di Jakarta ya. Kalau kami memang diminta untuk mendukung, tentunya dengan senang hati. Gitu ya. Tapi definitely, aku bingung, definitely akan lebih murah logistik wise. Betul. Pakai lokal kan? Iya kan, pakai lokal. Saya kira kadang-kadang klien kalau sudah nyaman dengan layanan kita, layanan Mas Sony, layanan siapapun itu, mereka tetap mau itu. Seperti kami misalnya, beliau memang kenal saya, ketemu saya. Sekarang ada event di Jakarta pun, ya mintanya memang dari kami yang handle. Demikian. Tuh, cocok tuh teman-teman. Jadi service industri, service bisnis begitu ya. Betul. Kalau mereka sudah tahu kualitas kita bagus, mereka nggak mau pusing-pusing lagi. Iya benar sih teman-teman. Kalau sudah kenal, bagi saya kualitas itu penting banget. Exactly. I think at the end of the day, di service industry, kita kan service industry gitu kan. Jadi yang penting itu bukan pushing price duluan ya kan? Pushing the service duluan. That's why they call service industry gitu kan. Once you deliver the service, then price is no longer an issue, no longer the most pressing issue lah gitu. Betul. Ya, kan, no longer the most pressing issue. Sih. Mungkin bagi beberapa klien, oke, nggak apa-apa, nanti kami cover biayanya. Walaupun misalkan, dari Pontianak misalnya nih, dari Jakarta kan lebih dekat, flightnya lebih murah, tapi mereka tetap ingin dari Bali aja. Transit dulu nggak sih kalau dari Bali? Transit dulu kan? Itu definitely lebih itu kan? Wow. Ya gitu teman-teman. Jadi I think it's not about, maksud gue price range di service industry itu, semua service industry itu emang price range-nya emang lebar banget Mbak. Ya kan? Di service industry manapun ya kan? Mau lu penyanyi misalnya, ada penyanyi yang band, cafe, ada penyanyi yang terkenal gitu kan. Mereka nyanyiin lagu yang sama, maybe not lagunya sama, ya kan, musik yang keluar sama, but the price-nya is so different gitu kan. Dan bagaimana Mbak Ayu menentukan positioning price range wise, atau how do you position yourself, not nggak harga gitu, tapi in a particular way, karena spektrumnya gede gitu kan. Dan maksudnya aku tertarik Mbak Ayu tuh thinking prosesnya, you place, gue mainnya di sektor ini nih gitu. Apakah cater ke klien yang datang, atau you decided first, gue di sini, berarti klien yang nggak di sini berarti bukan klien gue gitu. Dan how do you decide? Cater to the client. Biasanya kalau misalnya kita tidak dapat bidding, ada feedback, kemudian kita bisa lihat, nggak apa-apa, ternyata mereka memang ada beberapa situasi di mana klien maunya murah gitu, nggak bisa cover biaya kos kita. Kalau saya beda gitu ya kan ya. Jadi benar-benar tidak bisa jualnya murah-murah banget. Betul. Kualitas suara gitu. Booth saya beda. Jadi saya tahu, saya nggak bisa. Ada limitnya di mana bisa, dan ada limitnya masih bisa. Jadi feedback aja dari beberapa klien, beberapa yang kita dapat itu nggak apa-apa lah kalau memang mereka mendapatkan dengan harga yang lebih murah. Tapi pun misalnya ada klien saya bilang,
quotation-mu bukan yang paling murah, tapi saya tetap mau kamu. Yeah, of course. Dia bilang begitu. Jadi ya nggak apa-apa. There are some clients who are not ours. That's okay. Yeah. Nice gitu teman-teman. Jangan nyalahin orang kalau nggak dapet klien. Siapa tuh? Oke, berarti yang aku dan my follow up question would be dan nanti Mbak Ayu lah yang cater all the talents yang melalui Bali Interpreting to meet that kind of positioning gitu ya. Iya, betul. Oke. Seleksinya harus dari kami, betul. Dan kan karena kami yang bertanggung jawab akan keseluruhan penyediaan layanan untuk kebahasaan. Terus kalau teman-teman mau tahu yang lebih lanjut mengenai Bali Interpreting Academy itu cari tahunya di mana? Cari tahunya di mana? Di mana? Kasih tahu nggak ya? Apa jangan-jangan udah tutup, udah full atau gimana? Atau masih bisa. Masih bisa. Untuk kalau teman-teman mau baca-baca bisa DM Instagram. Di Instagramnya. Ya kan? WhatsApp juga boleh. Bali Interpreting apa kalau? Bali Interpreting aja gitu ya. Gabung semua oke. Nggak pakai aja loh. Oh iya, Bali Interpreting @Bali Interpreting Instagram. Ada di Instagram. Betul. Kalau website-nya? Websitenya baliinterpreting.com. Ya. Enak banget ya yang dapat .com. Gue ngiri gue. Nggak dapat. Aduh. Panjang ceritanya. Oke, Mbak Ayu. Nah sekarang let's bring it down to recent time, ya kan? Udah nih thinking prosesnya, sejarah yang Mbak Ayu bikin, dan the values, ya kan? And then how do you make sure you preserve the values? Sekarang kita kan di 2025, ya kan? Apa nih rencananya Bali Interpreting di tahun 2025 ini? Apakah ada ekspansi bisnis atau pivot atau misalnya have another business all together yang beda gitu? Atau Mbak Ayu misalnya, Son gue mau punya bisnis tapi bukan berhubungan sama language gitu. So this year what do you plan to do? Me personally? Iya. Bali Interpreting dulu ya. Iya, kalau Bali Interpreting itu lebih menggencarkan karena kita baru launch tahun ini officially. Bali Interpreting Academy. Jadi semangat mau memberikan wadah bagi teman-teman yang mau belajar dan juga cara kami untuk memastikan bahwa para juru bahasa kami keep up to date, selalu diperbarui, canggih gitu loh. Iya, benar-benar. Iya kan? That's very cool. Yeah. Betul itu. And the reason behind it is on point juga. Yeah. Very nice. Karena kalau di Indonesia kesempatan kita ya sekarang sudah jauh lebih banyak ya. Nah, tetapi sebagai agensi saya yang melihat teman-teman ini perlu dibantunya di mana. Apalagi saya sendiri sebagai juru bahasa. Jadi saya nggak mau nunggu biar ada pelatihan itu. Iya. Capek dong guys. Walaupun capek organize pelatihan lebih capek nunggunya. Iya benar. Karena harapannya kan kapan nih? Nggak bisa. And the standard may be different, right? Yeah, exactly. Than what you need gitu kan. It's more exciting for me just to create it. That's very nice. Betul. Untuk merespon ke apa yang memang dibutuhkan. Ya, the way I see it juga memang sometimes there's a nggak gede gitu ya. There's a gap what the industry need and then what is actually produced saat ini gitu. It's getting better definitely. It's getting better. So Mbak Ayu kan punya this unique position pelaku, guru dan pebisnis gitu. So it's a full triangle gitu kan. So kayaknya gue nggak punya pengalaman jadi pendidik gue. I don't have it, but I have the. Suka boles gue. Iya makanya. Dan gue nggak bisa ngajarin. Gue ngajarin anak gue aja nggak bisa. I don't know. Udah gitu aja dapat piala. Itu ibunya. Gitu. So I think you're in this unique position. Thank you. So that's very good. Dan to actually work on it gitu kan. Not a lot of people have the position, have the opportunity, but nggak mau gitu kan. Dia sudah cukup di tempat mereka sekarang, just trying to live their life. Tapi sekarang I think people who create every year itu is very admiring lah buat gue. I mean, maksudnya gue juga ngelihat itu semangat energinya dari mana. Gue tahu apa yang terjadi behind the scene kalau orang pemilik agensi gitu kan. Dan handling families is totally different ball game buat gue. I don't know how to. Jadi makasih ya mama. Gitu. So I think then what about your personal side? What's your plan? Okay. Personal but still on my work mission.
terkait dengan non-violent communication atau komunikasi tanpa kekerasan. Tahun ini harapan saya bisa ambil certification-nya, portfolionya. Amin, lancar. Waktu. Jadi semoga bisa tersertifikasi tahun ini, dan saya juga rencana mau memberikan beberapa dukungan pelatihan untuk beberapa pemimpin gerakan sosial. Misalnya ada beberapa teman di Lombok yang memberikan dukungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Domestic violence. Ya, kemudian ada korban perdagangan orang di Flores. Jadi masih garap proyeknya, melihat pendanaannya, karena sudah otomatis mereka tidak bisa membayar ya. Iya, of course, tapi definitely. Saya ini memang harus dedikasi. Kalau janji saya pada diri adalah saya ingin melakukan ini, that's fine and that's fun. Cari fundingnya, buat programnya, dan lakukan itu. Jadi ini proyek saya tahun ini untuk mendukung teman-teman yang memberikan bantuan kepada teman-teman lain di daerahnya dengan isu-isu yang ada. Menarik. Berkomunikasi. Jadi menariknya sebenarnya ini teman-teman yang saya temui ataupun klien yang saya temui lewat penjurubahasaan. Kenal dari situ. Iya, banyak pelatihan terkait dengan perdagangan orang, korban kekerasan. Jadinya kenal klien, kenal apa yang mereka lakukan. Seringnya saya diminta untuk memberikan pelatihan. Biasanya jadi penjuru bahasa, habis itu diundang jadi pelatih untuk memberikan pelatihan komunikasi. Wow, dan kemudian saya lihat, ada beberapa proyek yang memang dilakukan. Jadi memang tidak hanya bahasa opens door juga lah, ya kan? Bahasa opens door, opens a lot of door. Bahasa memberikan banyak jalan untuk pemahaman kan. So in many ways, both as interpreters ataupun sebagai pelatih komunikasi untuk memberikan keterampilan gimana sih kita mendengarkan, bahasa apa yang harus digunakan. Benar. Iya. Wow. Dan what about this rencana how do you say it ya? AI is getting better pastikan. And that's our new reality gitu kan. That is very good. Ya itu very good kan. I mean, gue pun pakai AI sekarang untuk bahasa untuk nerjemahin artikel bahasa non Inggris gitu kan. For me to get better understanding gitu kan. It's nice to have a different view dari budaya yang berbeda gitu kan. For a particular topic gitu. Nah, rencana copingnya agensi Bali Interpreting ini with this AI wave gitu, dan I don't know this new way of working tuh menurut Mbak Ayu gimana, dan the future of this juru bahasa dan penerjemahan menurut Mbak Ayu gimana? How do we adapt as a pelaku sendiri, maksudnya pemegang bisnis, pemilik bisnis, sama juru bahasa, sama interpreter. Mbak Ayu juga interpreter juga kan? Betul ya. Then what do you think? We need to ride it. Ini sebabnya saya ngasih webinar untuk AI skills untuk menggunakan AI. Benar tanggal 1 guys. Betul. 1 Februari. Kalau juru bahasa yang tergantikan ya mereka yang tidak bisa menggunakan teknologi kan. It's undeniable, memang teknologi udah berkembang. Kalau kita tahu cara menggunakannya, kita nggak takut lagi. Kita biasanya takut akan sesuatu yang kita nggak tahu. Takut betul. Kalau malam itu takut gelap karena nggak tahu ada apa di sana gitu. Benar. But once you know it, you're not scared. So you have to be brave. So you think that there will be this equilibrium, and then those who survive and thrive, the one that can ride the wave to get to that equilibrium gitu ya? Betul. And there is I believe that only if you're with the change that you don't break. If you resist the change, you break. The heat will keep burn you, and then you have to change. Harus berubah. Dengan api ya harus berubah. Kita perlu dari air, kita perlu jadi uap, kemudian jadi air lagi. You have to go with it. Maybe one day benar-benar posisinya akan tergantikan, but there will also be new positions created. But if you go with it, then you'll find your way. That's very nice. Kalau apa yang bagi saya pribadi sebagai juru bahasa, sebagai pebisnis, sebagai pelatih komunikasi tanpa kekerasan, why-nya itu bagi saya
nilai bagi saya adalah belajar, bertumbuh. Jadi kenapa saya bangga menjadi juru bahasa? Karena saya berkontribusi membantu pertumbuhan proyek-proyek pelatihan yang ada. Saya melihat masyarakat kita bertumbuh, saya melihat negeri kita bertumbuh, dan saya berkontribusi. Saya sebagai pebisnis, ya dengan layanan bahasa yang berkualitas, saya pastikan semua proyek-proyek itu berjalan dengan baik. Tidak gagal komunikasinya, tidak ada kesalahpahaman, materi tersampaikan dengan baik, kita bisa menyelam bersama-sama dengan pelatih yang bahasanya sekompleks apapun, seteknis apapun, kita bisa menyelam ke situ. Kalau juru bahasanya nggak paham, pelatihnya misalnya ngomongnya udah dalam gitu, kita nggak nangkep, ya nerjemahkannya di permukaan aja, nggak dapet itu, nggak dapet. So itu kita tidak setia dengan integritas betul. Acara tersebut, tujuan dari proyek tersebut. Begitu juga sebagai pelatih komunikasi, alasan saya ya, saya ingin melihat kita semua bertumbuh, hidup damai, tidak ada pertikaian, kekerasan dalam rumah tangga dan dalam komunitas kita berkurang, kita tahu cara berkomunikasi. Jadi sama, apapun yang saya lakukan, saya ingin melihat pertumbuhan. Jadi nggak harus saya, kalau ternyata 30 tahun lagi tidak diperlukan, ya mau gimana, demand-nya udah nggak ada, betul, exactly. Maksain juga nggak bisa. Tapi kalau klien kita tetap tahu bahwa God, so good when Sony does this because Sony understands cyber technical concepts deeply. Ini nggak bisa tergantikan. Ya, terserah Sony mau ngecas 20 juta sehari, nggak apa-apa. Orang bisa pakai AI, no. Nggak mau saya. Klien bisa begitu. That's true. I mean, I think the keyword nih yang gue dapet itu you have to go with the change, then you'll find your way gitu ya. Karena gue juga jadi ingat bahwa banyak sekali sekarang job-job yang tadinya nggak ada di zaman dulu ketika gue mulai bisnis atau mulai jadi penerjemah gitu ya, atau menjadi juru bahasa. Dulu nggak ada MTPE, I think ya kan. Terus sekarang lebih efektif bekerja, ya kan? Lebih efektif bekerja itu ada konsep di mana kita bisa interpreting lewat online. Dulu nggak ada bisnis itu, ya kan? But those who cannot use Zoom, those who cannot use Interprofile misalnya, mereka tergantikan gitu kan, sampai mereka belajar gitu kan. So, tapi untungnya kita belajar, jadi kita ride the wave, kita hanya berubah medianya, dan itu bisnis baru ya kan? Ya, zaman pandemi dulu zaman pandemi dulu sehari bisa 3 job, ya kan, karena beda time zone gitu. Menarik banget. That's a different point of view bahwa you don't have to see it as a threat gitu kan. You just need to understand it more. Karena kalau yang Mbak Ayu bilang tadi, kalau lu nggak kenal ya mungkin takut gitu kan. That's very nice teman-teman. No need to be that afraid gitu ya. Change will always happen gitu ya. That it's not like this is the first thing that hit bahasa industri gitu kan. Many things ya kan. Don't get us starting dengan mesin penerjemahan gitu kan. I mean, let's go a long way back gitu kan. Nah, kalau sekarang nih Mbak Ayu, now di sebelum ditutup, apa namanya, tipsnya Mbak Ayu nih untuk orang yang mau memulai bisnis, gitu kan, yang mungkin saat ini ngedengerin terus masih nggak yakin untuk dua nih, untuk mulai bisnisnya dan atau setidaknya belajar full time jadi juru bahasa atau penerjemah. I think what I want dari Mbak Ayu itu pertama tipsnya dan apa hal pertama nih harus di clearkan gitu. Dan apakah ada penghidupannya nggak sih di sini? I mean, you know how it is kan, ya kan? Nggak banyak orang tahu industri ini, nggak banyak orang tahu profesi ini bahkan gitu kan. Does it actually make money? To survive, jangan to survive dong ya kan. To survive there's a lot of things that we can do gitu kan. But to actually thrive gitu. Menurut Mbak Ayu industri ini gimana? Dan gimana ke depannya gitu? Banyak memang. Iya. No, I mean the way you see it, you project from the past gitu. I think masih banyak harapan ya bagi kita untuk tetap berkarya dan berkontribusi. Karena banyak hal pengalaman kita pribadi sebagai interpreter dan saya merefleksikan diri ketika klien minta saya gitu,
ketika kadang penerjemahannya cuma 15 menit gitu, udah selesai, saya dibayar ya setengah hari, habis itu ngobrol gitu. It's also me sebagai interpreter, energi saya, komunikasi saya dengan klien, habis itu minta nggak mau, bisa nggak ke saya ubah deh jam 7 deh meetingnya, mau sama kamu gitu. Jadi kalau AI tidak ada rasanya, tidak ada energinya. Orang perlu berinteraksi dengan energi orang. Kalau kita ke pelatihan, kenapa kemudian mereka tetap memilih kami, mereka tetap memilih saya, walaupun acaranya misalnya di Pontianak atau di Thailand atau dimanapun begitu ya, yang bisa aja sih mereka minta interpreter yang dekat dengan sana. Betul. Ataupun di Jakarta, oh enggak. Saya kira Mas Sony dengan pengalaman puluhan tahun ya sebagai juru bahasa juga mengalami hal yang sama. Kenapa sih milih Mas Sony, mau menerbangkan Mas Sony, walaupun acaranya di Bali, kenapa sih tetap Mas Sony? Ya itu energi Mas Sony, pengalaman Mas Sony, kemampuan Mas Sony. Don't know, maybe dengan teknologi bisa juga catch up ke situ, mungkin bisa personalize interpreter AI, personality robot dengan namanya si ini jadi the most popular interpreter bot in 2050, who knows ya kan, bisa jadi begitu mesinnya. But hey, kita kalau mau jual sesuatu, kalau ada pasar ya, kalau ada orang mau beli ya laku. Kalau nggak ada yang mau beli ya udah gimana. Mau diobral, mau dikasih minta kadang sulit loh, nggak mau dia gitu. Jadi bener. Tapi kalau kita clear, why am I doing this, you know? Kalau kamu enjoy, you get something from it, financially and non-financially, do it. Kita sebagai manusia juga akan bertumbuh terus. Dan kalau kita benar-benar menghargai kreativitas yang ada dalam diri, nggak kurang kok rezekinya, nggak kurang kok lapangan pekerjaan yang bisa kita lakukan. Keren. Saya pikir, wah, saya suka banget berkreasi. Oke, udah punya agensi, suka ngajar, mau ngajar gitu. Suka berorganisasi, suka ngurusin ini itu, oke, volunteer di HPI, di IKASA gitu. Tapi saya suka stationery, pengen banget buka stationery shop karena suka desain hal yang lucu dan fungsional gitu. Why not? Like maybe my whole life I will not stay sebagai interpreter. Tapi mungkin nanti saya membuat earring. I'm an earring girl, as you see, or not. Tapi limitless. Yeah, that's very nice. That's a very nice way to close it. Jadi teman-teman, kita dengar banyak. Gue nggak mau sok-sokan ngerangkum. Ini tidak akan dipotong, teman-teman. Jadi kayaknya cukup panjang ya Mbak Ayu ya. Iya. Jadi berapa lama ya? I think it's more than hour. Really? Kurang panjang nggak sih guys? Oke, kalau orang-orang mau tahu tentang Bali Interpreting itu bisa cari tahu di mana? Websitenya apa tadi? BaliInterpreting.com. BaliInterpreting.com, IG-nya Bali Interpreting. Ada sosial media yang lain, handling yang lain? LinkedIn, Facebook, yang lebih suka Facebook kan. Semuanya Bali Interpreting. Semuanya Bali Interpreting. So semuanya it's a 360 language service, ya kan? Terjemahan, juru bahasa, alatnya juga SIS juga, booth juga, training juga tadi. Betul. So check it out teman-teman. Nanti di lain kesempatan kita ngobrol lagi dengan Mbak Ayu hal-hal yang lebih teknis nanti. Ayo. Thank you banget Mbak Ayu. Terima kasih sudah dijamu. Kita lagi di kantor Mbak Ayu nih di Bali Interpreting. Nanti kita lihat-lihat. Nanti kita kasih footage-nya. Keren banget tempatnya. Thank you banget Mbak Ayu sekali lagi. Mas Sani. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi ya. di Senior Bahasa. Thank you.